overthinking muncul ketika kita lagi sendirian malam-malam. Ya kan? Overthinking biasanya muncul di momen-momen seperti itu. Ketika kita lagi sendirian, udah gak ada kegiatan, baru tuh setan-setan overthinking akan muncul. Muncul perasaan begini, muncul perasaan kufur nikmat yang awalnya kita menghadapi dia biasa saja, lama-lama merasa, ternyata hidup aku merasa juga ya. Padahal sebelumnya gak ada pikiran, gak ada lintasan-lintasan pikiran seperti itu. Nah, ruang untuk merasa tidak baik-baik saja akan semakin terbuka luas ketika kita punya banyak peluang, ketika kita tidak memanfaatkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini dengan baik. Coba kalau dari awal waktu yang telah Allah berikan kepada kita ini kita manfaatkan betul-betul, kita gunakan betul-betul, kita bikin agenda mingguan, kita bikin agenda harian, kita bikin agenda bulanan. Senin saya harus ngapain, Selasa saya harus ngapain, Rabu saya harus ngapain. Itu yang ketika teman-teman sudah memenuhi kehidupan kalian dengan jadwal-jadwal yang telah ditetapkan, apapun itu kegiatannya, mau itu kegiatan yang bersifat duniawi, mau itu kegiatan yang bersifat akhirat, saya yakin momen-momen kalian larut dalam perasaan-perasaan emosional yang tak perlu itu akan semakin sedikit. Makanya salah satu cara untuk keluar dari pikiran-pikiran yang tak perlu itu adalah dengan cara menyibukkan diri dengan produktivitas. Kita hari ini hidup di zaman di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan teman-teman sekalian akses penuh untuk mendapatkan apapun yang teman-teman inginkan. Segala macam hal sudah ada di internet, tapi kita malah makin manja. Di atas ranjang itu. Dari pagi sampai malam setelah TikTok, masuk kuliah pun formalitas skripsi tak belum dikerjakan dan dengan berbagai macam drama-drama itu. Padahal Allah telah memberikan teman-teman sekalian tubuh dan fisik yang kuat, akal yang sehat, yang seharusnya bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih baik. Saya berkali-kali duduk dengan orang-orang sepuh. Rata-rata mereka mengeluarkan satu ucapan yang template. Apa ucapan mereka? Setidaknya mereka menunjukkan satu narasi. Apa? Nak, kalau aku masih muda kayak kamu, nak, aku bakalan begini. Kalau dulu aku ngelakuin ini, pasti sekarang begini. Ucapan penuh penyesalan kenapa tidak memanfaatkan masa mudanya untuk sesuatu yang setidaknya itu lebih baik. Dulu aku nyesel, dulu aku gak ngelakuin ini pas aku lagi sehat-sehatnya kayak kamu. Itu template banget ucapan orang-orang sepuh. Kita menghadapi template bapak-bapak dan emak-emak itu masih belum mau sadar. Dimana sekarang kita sama Allah diberikan tubuh yang sehat ini, kita tidak mau memanfaatkan yang lebih baik. Gak mau gitu belajar, gak mau gitu untuk cari kerja yang benar. Nganggur saat berusaha mencari kerja tapi gak nemu, itu mulia. Tapi nganggur karena emang mager, memalukan. Banyak akhirnya gak ada kegiatan. Ketika teman-teman ingin berusaha mencari kegiatan, bingung, saya harus cari kegiatan apa? Mulai dari membaca. Membaca itu penting. Saya nggak tahu teman-teman di sini ngikutin akun sosial media saya atau tidak, tapi saya nggak akan pernah bosan untuk kemudian mendompleng teman-teman sekalian untuk meningkatkan literasi teman-teman sekalian.